Coba Anda bisa melihat sahabat, seperti inilah kita mengambil mabit di Mina ini bagi yang tidak punya pemondokan seperti ini. Kan ada pemondokan, tapi ini pemondokan VIP ya. Jadi yang punya hotel dekat-dekat sini itu mereka mengambil mabit seperti ini ya. Jadi hanya datang tidur sebentar di sini, nanti insya Allah besok mereka melanjutkan pelemparan jumroh. Bagian nafar awal itu besok sudah selesai. Anda bisa melihat begitu banyak orang ini. Dan maaf, suara saya serak-serak. Dan saya agak pilek sedikit, jadi memakai masker, jadi mungkin barangkali modulasinya kurang terdengar dengan baik. Nah seperti ini sahabat, ini Anda lihat di gunung-gunung sana semua pemondokan. Anda bisa melihat ini orang yang duduk, hampir tidak ada celah, semua orang duduk, ada yang duduk, ada yang tidur ya. Nih, jadi seperti ini. Masya Allah, coba duduknya seperti ini. Nah petugas kita itu seperti ini sahabat ini. Jadi seperti ini mereka, jalannya rapi gitu. Gak kenal. Nah ini seperti ini nih. Jadi kebetulan saya mau balik juga, saya harus balik. Cuma Anda bisa melihat, Masya Allah, tabarakallah, begitu indah malam ini. Anda lihat bangunan itu, itulah bangunan. Nanti sebentar kita akan menuju ke sana dan kita akan melempar jumroh ya. Itu ada helipad ya. Dan Anda melihat, ini adalah bangunan yang selalu kita rindukan setiap tahun dan kita datang. Insyaallah tabarakallah. Jadi ini ada beberapa lift sahabat. Liftnya banyak, tapi yang dibuka cuma satu itu. Nah itu aneh kan. Kalau di sini dibuka tapi hanya untuk akses untuk orang turun. Dan jalan yang di atas ya, Anda lihat jalan layang di atas itu adalah jalan yang penghubung jalan jamaah yang menginap di masjid atau Mina Jadid atau Mina Baru. Anda bisa melihat saat ini jamaah sangat banyak. Sekali lagi saya katakan bahwa hampir tidak ada celah. Kenapa? Karena orang-orang ini melaksanakan mabit di sini, ya, melaksanakan mabit sesuai yang dianjurkan oleh rukun haji, yaitu harus mabit di sini, ya. Jadi barang siapa yang tidak mabit di sini, ya, wallahu alam, kita tidak membahas hal itu. Cuma sunahnya yaitu melaksanakan mabit dulu, ya. Masalah tabarakallah, orang silih berganti pulang dan pergi. Para sahabat dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat bagaimana saat ini memang sekali lagi saya katakan hampir tidak ada celah memang untuk tempat duduk ya. Masalah tabarakallah. Dan memang setiap tahun seperti ini. Dan yang membanggakan atau yang menggembirakan adalah tempat ini sekarang sudah sangat bersih sekali. Bukan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya kita itu tidurnya di sini berjubel orang. Tapi sekarang sudah tertata dengan rapi, tertata dengan baik. Maka tempat ini sudah sangat sejuk gitu. Hampir sepanjang jalan coba Anda bisa melihat bahwa ada yang anak kecil. Ini mobil polisi aja susah untuk jalan coba. Ya. Dan di sana itu adalah terowongan yang kita akan lewati. Yang mana terowongan itu telah menghubungkan antara Mina ini dan distrik Sisa. Ke kiri sedikit kita akan ke distrik Azizia. Dan ini termasuk jalan yang paling sepi yang saya lalui ini. Jalan yang paling sepi. Kalau yang paling rame yang arah Azizia. Jadi yang arah Azizia. Nah, aduh agak serak sahabat. Nah, saya kembali ke ibu yang dua tadi. Itu padahal itu partner kerja saya. Mereka nggak kenal karena saya
berganti baju, coba lihat. Ya kan, saya tidak seperti biasanya, saya berganti baju dan saya memakai masker. Biasanya saya nggak pakai masker, dan kebetulan juga kepala saya sudah lontos alias botak. Jadi mereka mungkin kurang kenal dengan penampilan yang saat ini. Nah itu, jadi mereka kaget, ini siapa, dari mana, ya. Nah, saya gini di sini, ya, berbagi agar supaya saudara-saudara saya yang akan melaksanakan haji tahun depan itu Anda bisa sudah bisa membayangkan bahwa apabila Anda datang haji mandiri atau katakan haji reguler, lantas mendapatkan pemondokan di sebelah terowongan ini, itu sangat dekat sekali. Jadi sudah bisa Anda pulang ke hotel langsung setelah dari Musdalifah nanti. Setelah pelemparan pertama, Anda sudah bisa langsung kembali ke hotel Anda. Setelah itu Anda tinggal datang mabit seperti ini. Ini orang-orang punya hotel, hotelnya mereka di sebelah. Cuma itu karena tidak termasuk daripada wilayah untuk mabit, jadi harus mabitnya di sini. Jadi sebelum terowongan ini. Jadi sebelum terowongan itu termasuk wilayah mabit, ya. Jadi sesudah terowongan ini itu bukan wilayah mabit. Jadi makanya walaupun hotelnya itu yang di sebelah gunung ini, kalau terowongan ini kita sekitar 7-8 menit aja sudah bisa sampai di sebelah sana. Nah itu tidak termasuk untuk tempat mabit. Di tempat mabit ya ini wilayahnya, ya. Coba Anda lihat, begitu banyak manusia, ya, banyak sekali manusia. Jadi wilayah mabit memang cuma ini. Nah ini nih pemondokan. Kalau orang mendapatkan pemondokan di sekitar sini itu enak sekali. Jadi dia di situ tempat tidurnya, di situ juga tempat mabitnya enak. Jadi tinggal dia lihat waktu nanti dia keluar. Setelah keluar pergi ngelempar. Nah itu, tapi dia nafar sani atau nafar awal, dia udah tinggal enak aja. Cuma kan sebagian orang-orang seperti ini, mungkin mereka lebih enak tidur di hotel yang mereka sewa dekat-dekat sini daripada harus, atau memang juga tidak mendapat tempat gitu. Nah ini terowongan yang menghubungkan distrik Sisa, ya. Ini terowongan yang menghubungkan distrik Sisa. Ini juga ada bis, ada juga bis yang melayani para Duyuf Rahman yang boleh lewat di sini, dan itu hanya mobil-mobil yang punya izin atau tasreh. Seperti itu. Sholat tergolong. Nah, ini terowongannya ini. Sholat tergolong. Oh, bayangkan sahabat, mahalnya. Saya tanya ke Pak tukang ojek itu, jadi sih juga ada sebagian mengojek. Dia minta 200 real. Buset, orang itu. Dia pikir kita nggak tahu harganya. Padahal di ujung terowongan ini itu hanya 25 real sampai di. Itu juga salah satu barangkali bisa kita saling share di sini, sahabat. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal seperti itu, ya. Kenapa saya bertanya tadi, agar supaya juga para sahabat bisa mengetahui apabila di hari-hari yang seperti ini lantas Anda ingin naik ojek, dan berhati-hatilah Anda untuk negosiasi masalah harga. Jadi kalau di ujung sana sudah hari kedua ini, itu sudah ke Masjidil Haram, kalau kita pintar menawar itu sudah sekitar 40-50 real. Itu ojek tadi itu mintanya berapa tadi? 200 real. 200 real itu kalau dikalikan uang Indonesia berapa? Hampir 1 juta. Bayangkan itu. Jadi inilah, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah. Dan kita benar-benar memastikan. Jadi kalau tidak tahu, Anda harus bertanya, ya. Jadi Anda kalau tidak tahu, Anda harus bertanya. Jangan sampai Anda dirugikan. Karena penyesalan itu selalu di belakang. Ya, oke, setuju kan? Nah, untuk itu saya juga membuat satu vlog ini tentang situasi dan keadaan yang ada di sini.
baik itu keadaan yang real yang kita bisa lihat langsung secara nyata tadi yang orang tidur banyak, atau memang sekedar berikan informasi seperti yang tadi saya bertanya kepada tukang ojek itu, berapa harga ojek dari sini ke Masjidil Haram. Kalau di luar sana dekat saja sekitar 40-50 real ya, dan mungkin sekarang sudah turun udah turun lagi mungkin sampai 25. Kalau pintar Anda menawar mungkin dapat 25 real. Nah sama dia pikir kita itu orang baru. Nah dia mengatakan 200. Jadi berhati-hati, dan dimanapun memang berlaku seperti itu. Itulah hukumnya. Biasa masih banyak orang mencari kesempatan di waktu-waktu orang yang susah. Ya, semoga tidak ada yang meniru di sini. Oke, setuju kan? Setuju. Ayo kita lihat ke depan lagi ya. Nah, ini sahabat. Lagi-lagi terowongan ini yang menghubungkan antara Sisa dan Mina. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas juga tentang terowongan ini. Yang mana terowongan di sini Anda bisa melihat udaranya sangat sejuk. Kenapa? Karena dipantulkan udara oleh kipas-kipas yang ada di atas yang bunyi kayak pesawat itu, kayak pesawat mesin jet ini. Nah ini jangan coba-coba kita ganggu ya, agar supaya tidak berakibat fatal. Oke, video saya sebelumnya saya sudah bahas tentang itu. Kita melihat ke depan lagi. Yang pasti kegunaan dari para kipas angin ini ya, sekian buah di atas di depan ini adalah untuk sirkulasi udara, manfaat daripada agar supaya oksigen tetap terjaga di sini. Sebab namanya di dalam gua seperti ini, terowongan seperti ini, kalau tidak ada oksigen kita bisa kewalahan, artinya bisa berakibat fatal gitu. Ya. Jadi Anda bisa melihat, mungkin Anda bertanya, kok jamaah Indonesia hampir tidak kelihatan? Ada memang 1-2 jamaah Indonesia. Nah, jamaah Indonesia itu 1-2, tapi mereka itu yang banyak. Mereka itu dipemondokan di Mina sana. Jadi mereka jalan itu terkadang dia satu kloter jalan sekaligus. Karena di sini itu aturannya sudah memakai jadwal. Jadi dia memakai jadwal, tidak boleh kita melanggar jadwal itu. Kalau kita melanggar jadwal itu, yang membawa atau motornya itu dari pihak muasasa itu pasti kena denda. Jadi itu harus diperhatikan tuh. Tidak boleh kita melanggar juga aturan negara setempat. Kenapa? Karena kita bisa melanggar hukum. Mereka buat begitu karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu demi keselamatan kita bersama. Untuk itu saya juga bisa menyarankan bahwa kita yang jadi tamu di sini, kita harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Kenapa demikian? Agar supaya semua berjalan dengan baik, ya. Karena itu sudah jelas ada aturannya demi kebaikan. Itu barangkali. Nah, seperti itu. Oke, lama berjalan, ya. Pasti udah capek. Ya, kalau lama berjalan. Begitu. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan doa saya terhadap para sahabat dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu dan diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan Anda berkesempatan untuk datang daripada haji dan beribadah. Itu barangkali harapan saya dan doa saya dan semua. Ya, yang kali saya akhiri dulu pertemuan kita dari sini, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Dari Mina saya mengucapkan semuanya